my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders.
I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Yang terhormat, para undangan, donatur, simpatisan, serta hadirin. Yang terhormat, ADG Area 1, Presiden Rotary Club Deli Medan, Presiden Rotary Club Medan, dan Presiden Rotary Club Medan Sudirman, serta para Rotarian yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini, izinkan saya membacakan laporan kegiatan Klinik Rotary Club Deli Medan. Klinik Rotary Club Deli Medan diresmikan pada tanggal 7 Oktober tahun 2000 dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan untuk keluarga prasejahtera atau keluarga kurang mampu. Sejak berdirinya, klinik ini telah melayani ribuan pasien dengan berbagai jenis penyakit, dari yang ringan sampai yang memerlukan tindakan lebih lanjut seperti opname atau rawat inap ataupun tindakan bedah. Seperti yang dialami oleh seorang bayi yang berumur 8 bulan bernama Rifki. Karena menderita gangguan pernafasan, ia diopname di Rumah Sakit Tembakau Deli di bawah penanganan almarhum Dr. Zakaria Siregar, spesialis anak konsultan, selama lebih kurang 2 minggu tanpa memungut biaya. Sedangkan biaya rumah sakit dan obat-obatan ditanggung oleh Rotary Club Deli Medan. Begitu juga dengan Novia Hau-Hau yang sejak lahir tidak memiliki lubang dubur, telah menjalani operasi di Rumah Sakit Surabaya Internasional dan perawatan selanjutnya di bawah penanganan Dr. Yusneri Paulus, spesialis bedah secara cuma-cuma. Saat ini, Rotary Club Deli Medan sedang menangani lagi seorang anak yang bernama Xiaofen, juga tidak mempunyai lubang dubur sejak lahir. Xiaofen diharuskan menjalani 3 kali operasi. Akhir Desember 2000 yang lalu, ia telah menjalani operasi pertama ditangani oleh Dr. Yusneri Paulus, spesialis bedah. Operasi berikutnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat dengan seluruh biaya ditanggung oleh Rotary Club Deli Medan. Walaupun telah ribuan pasien yang dilayani, tetapi masih banyak warga kurang mampu yang berada di luar jangkauan pelayanan klinik ini. Hal ini disebabkan karena tempat tinggal mereka yang sangat terpencil dan transportasi yang tidak memadai. Untuk itu, Klinik Rotary Club Deli Medan sedang berusaha untuk mengupayakan 1 unit ambulan, sehingga secara berkala dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di tempat yang terpencil ini. Sejak bulan Oktober tahun 2000 yang lalu, Klinik Rotary Club juga telah membuka pelayanan gigi di lantai 2, yang untuk sementara beroperasi seminggu sekali dan telah melayani ratusan pasien. Untuk selanjutnya, diharapkan klinik gigi ini dapat beroperasi setiap hari. Selain pelayanan kesehatan, Klinik Rotary Club juga mengadakan kegiatan sosial lain, seperti yang telah Bapak dan Ibu saksikan pada layar sebelum acara dimulai, yaitu hitan massal, pembagian bubur susu untuk balita, pembagian sembako untuk keluarga kurang mampu, pemeriksaan jantung, dan pengadaan air bersih berupa sumur bor. Demikianlah laporan singkat mengenai kegiatan Klinik Rotary Club Deli Medan yang berlokasi di Jalan Pajak Rambe Dalam, Gang Wahidin, lingkungan 6, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Sekarang marilah kita bersama-sama menyaksikan slide mengenai kegiatan Rotary Club Deli Medan yang akan disampaikan oleh Dr. Disa dan Dr. Lesmana. Selamat malam para undangan yang terhormat. Saya bersama dengan Dr. Lesmana akan menyampaikan slide tentang kegiatan-kegiatan sosial dari Rotary Club Deli Medan. Slide pertama, peresmian Klinik Rotary Club Deli Medan oleh Bapak Wali Kota pada tanggal 7 Oktober tahun 2000 yang berlokasi di Jalan Pajak Rambe Dalam, Gang Wahidin, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Demikianlah suasana sehari-hari di Klinik Rotary Club Deli Medan yang dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang.
Di klinik ini diberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan tanpa memungut biaya dari pasien-pasiennya. Inilah pasien-pasien yang sedang menunggu giliran untuk diperiksa. Salah seorang pasien sedang menjalani pemeriksaan EKG. Suasana ketika pembagian bubur sun untuk bayi berusia 4 bulan hingga 1 tahun dari keluarga-keluarga prasejahtera atau kurang mampu. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Peresmian Klinik Gigi Rotary Club Deli Medan oleh Distrik Gubernur dan Presiden Rotary Club Deli Medan pada tanggal 7 Oktober tahun 2001. Untuk sementara, klinik gigi ini beroperasi 1 kali seminggu, yakni pada hari Sabtu, sejak pukul 8 hingga pukul 11. Pasien-pasien yang sedang menjalani pemeriksaan gigi di lantai 2 klinik yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Salah seorang penghuni panti jompo yang mendapat pengobatan secara cuma-cuma sewaktu diadakan pengobatan massal pada tanggal 19 November tahun 2000 di Brahrang. Pada tanggal 27 Mei tahun 2001, Rotary Club Deli Medan bekerjasama dengan Deli Hes Medan menyelenggarakan pengobatan massal untuk warga masyarakat kurang mampu di Pancur Batu. Suasana pada saat pemeriksaan gigi di Kota Pare, Kecamatan Pantai Cermin, dalam rangka bakti sosial pada tanggal 23 Juni tahun 2001. Selain pemeriksaan gigi, juga diberikan kesehatan umum dengan memanfaatkan ruangan kelas yang sederhana sebagai sarana. Dalam rangka memperingati 17 Agustus tahun 2001, diadakan pengobatan massal bekerjasama dengan Yayasan Jantung Sehat Cabang Sumatera Utara, berlokasi di Jalan Tapanuli, Simpang Langsa. Salah seorang pasien yang sedang diperiksa oleh dokter, konsultasi dengan dokter spesialis anak yang langsung turun ke lapangan. Pembagian sembako secara door to door kepada warga kurang mampu di Kota Pare, Kecamatan Pantai Cermin, dalam rangka menyambut Hari Raya Imlek. Pada kesempatan ini juga diberikan angpau kepada anak-anak. Inilah salah seorang warga yang menderita TBC dan hingga kini masih berobat secara rutin, di mana semua biaya pengobatannya ditanggung oleh Rotary Club Deli Medan. Salah satu donatur yang ikut serta dalam pembagian sembako yang diadakan secara berkala. Inilah acara hitan massal bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran USU di Desa Sei Terjun dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Desa Sei Terjun juga merupakan desa binaan dari Rotary Club Deli Medan. Di sini telah dibangun sumur bor untuk penyediaan air bersih bagi warga sekitarnya. Inilah Novia atau hau-hau yang tidak memiliki lubang anus sejak lahir, sehingga sehari-hari terpaksa buang air besar melalui lubang yang sengaja dibuat pada dinding perutnya. Hau-hau ditemukan secara tidak sengaja sewaktu Rotary Club Deli Medan sedang membagikan sembako di Kota Bangun. Persiapan hau-hau menjelang keberangkatan ke Surabaya untuk menjalani operasi. Saat di bandara bersama mantan manajer PT Star E, Ibu Elizabeth. PT Star E mensponsori keberangkatan Novia dan ibunya ke Surabaya. Saat berlangsungnya operasi di Rumah Sakit Surabaya Internasional ditangani oleh Dr. Kustio Gunawan, spesialis bedah anak, tanpa memungut biaya. Menurut Dr. Kustio Gunawan, jiwa hau-hau dapat terancam seandainya operasi tidak segera dilaksanakan oleh karena telah terjadi infeksi di ususnya.
Operasi untuk membuat lubang dubur dilakukan dengan posisi telungkup. Inilah keadaan Hau-Hau yang sudah sehat, di mana lubang pada dinding perutnya telah ditutup dan ia sudah dapat buang air besar secara normal. M. Rifki yang menderita gangguan pernafasan sejak berusia 4 bulan pada saat diopname di Rumah Sakit Tembakau Delhi. Untuk mengatasi sesak nafasnya, M. Rifki dibantu dengan tabung oksigen. Anggota-anggota Rotary Club Delhi Medan yang menjenguk M. Rifki setiap hari untuk memantau perkembangan kesehatannya. Demikianlah penayangan slide mengenai kegiatan sosial dari Rotary Club Delhi Medan. Terima kasih atas perhatian hadirin dan undangan sekalian. Delhi Medan dengan tim-tim medisnya yang masuk ke pedesaan-pedesaan, perkampungan-perkampungan terpencil. Di sini secara tidak langsung hadirin telah mendobrak benteng-benteng antar suku, benteng-benteng antar agama, sehingga perawatan yang diberikan bukan kepada suku sendiri, bukan kepada agama sendiri, semuanya sudah diterobos sedemikian rupa sehingga mendapatkan simpatik dari berbagai kalangan. Malam ini kami ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Ada seorang bapak setelah melihat kinerja dari Rotary Club Delhi Medan merasa tergugah dan spontan memberikan sumbangan dana 50 juta rupiah ke rekening Rotary Club Delhi Medan. Dan beliau tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kinerja yang telah disampaikan melalui lisan maupun slide-slide, maka malam ini kita akan buktikan di hadapan Anda semua adalah pasien-pasien yang sudah disembuhkan. Seyogyanya ada 4 pasien yang akan kita tampilkan. Namun malam ini karena mereka masih kecil-kecil merasa canggung untuk tampil, ada yang sudah datang, lihat begitu ramai orang sampai nangis minta pulang. Ada 2 yang hadir, kita sambut Novia dan Muhammad Rifki. Novia kini umurnya 4 tahun yang berangkat ke Surabaya. Ya, ini ibunya, bibinya, ibunya juga sakit ya. Bapak Ibu, Anda bayangkan seorang anak kecil yang begitu cantik, begitu lugu. Sewaktu lahir dia tidak memiliki lubang anus, sehingga apapun yang dia makan itu tidak bisa keluar. Dan akhirnya dibuatlah sebuah operasi 2 kali namun gagal. Sampai operasi dibukalah saluran di perut seperti yang Anda saksikan tadi. Dan itu masih belum berhasil. Konon katanya sewaktu di Surabaya, apa yang terjadi? Setiap makanan yang dia makan dikeluarkan melalui lubang vagina. Akhirnya makanan yang terkeluarkan harus keluar melalui lubang vagina. Dan puji syukur pada Tuhan, pada kesempatan Rotary Club Medan sedang membagi-bagikan sembako di daerah Kota Bangun, bertemu dengan keluarga Novia, dan kemudian oleh Dr. Yusnari Paulus SPB menyarankan agar Novia dioperasi kembali di rumah sakit di Surabaya International. Terima kasih untuk SAEL Indonesia. Novia diberangkatkan ke Surabaya beserta dengan ibunya. Di sana sewaktu dioperasi, karena timbunan kotoran di usus itu sudah sedemikian keras, begitu dikeluarkan ada sebesar telur di usus yang kerasnya sudah hampir seperti batu. Nah,
secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, Anda telah ikut membantu Novia yang waktu lahir tidak punya lubang anus dan kini malam ini di hadapan Anda, dia sudah sehat walafiat. Yang berikut adalah Muhammad Rifki, usianya sekarang 1 tahun Ibu, 1 tahun 2 bulan, ya. Sangat kebetulan putra ibu kita ini, bapaknya adalah penari becak, tukang becak. Jadi sejak 4 bulan telah mengalami gangguan pernafasan, penyempitan di saluran pernafasan, asma bronsiale. Kemudian Muhammad Rifki menjalani opname di Rumah Sakit Tembakau Delhi selama 2 minggu dan ditangani oleh Dr. almarhum Dr. Zakaria Siregar SPAK secara gratis. Nah, sampai sekarang Ibu terus berobat di klinik ya, terus berobat di klinik. Seminggu berapa kali Ibu berobat? Kalau panas itu saya bawa berobat. Ya, itu bentuknya alergi atau apa Ibu? Atau selalu terjadi begitu? Nah, Ibu tolong ceritakan supaya Bapak Ibu kita yang hadir malam ini juga bisa tahu. Nah, apa reaksinya begitu dia sesak nafas? Bapak Ibu sekalian, kalau kita orang dewasa sesak nafas saja itu megap-megap. Kalau anak kecil dia nggak tahu ngomong. Jadi kira-kira Ibu apa yang terjadi? Ibu bisa ceritakan. Nah, asal dikasih minum gitu tersedak dia dok. Nah, itu sesak itu tiba-tiba. Sesak terus ya. Jadi itu Ini bunyi dok. Pak, tengok hi terus sih. grok-grok gitu. Ini. Oh, jadi susah sekali bernafas. Susah sekali bernafas. Sudah berapa lama Ibu bawa ke klinik untuk berobat terus? Dari umur dia 6 bulan. Jadi sudah lebih daripada 8 bulan sudah Bu ya. Sudah 8 bulan ya. Sekarang perkembangannya? Perkembangannya alhamdulillah dia kan udah agak lumayan badannya udah naik gitu. Badannya sudah agak naik Bu ya. Jadi Ibu bersyukur juga bertemu dengan Rotary Club Delhi Medan dengan kliniknya. Nah Ibu, sewaktu berobat Ibu bayar? Ya enggak. Tidak dibayar ya Bu ya. Obatnya Ibu beli atau bagaimana? Dikasih ya. Oh, Ibu berobat tidak bayar dikasih obat lagi ya. Tepuk tangan untuk klinik. Ya, luar biasa. Ibu. Nah, kami senang sekali malam ini sebagai bagian daripada masyarakat. Kita tidak lagi membedakan suku bangsa. Kita adalah satu. Indonesia bersatu. Ya. Jadi apa sumbangsi yang bisa diberikan kepada putra Ibu juga satu kebanggaan buat kita. Dan adik Novia, ya kong wabo? Hah? Novia, tinggi panjang Novia, tak cek lah boy. Saya utaya. Utaya ba? Kau tak cek oh? Kau tak cek ya? Hah? Apa itu hanya cumi? Ya malu-malu Bapak Ibu sekalian. Oke, atas semua undangan yang hadir pada malam ini, kami menyampaikan selamat untuk Novia, untuk Rifki yang sudah mulai sembuh. Novianya sudah beres ya Bu ya. Sekarang sudah sembuh total ya. Ya. Jadi mungkin Ibu sendiri mau ngomong sesuatu. Ayo, ya kong tambah apa? Sebesar-besarnya sama Rotary Club. Bukan notari, Rotary Club. Tapi enggak apa, Rotary Club. Rotary Club. Ya, Delhi Medan. Terima kasih. Jadi sukses semua. Kita harapkan mungkin 20 tahun atau 15 tahun kemudian kita jumpa dengan Novia. Dia juga sudah cantik, sudah besar, mungkin salah satu foto model terbaik di Indonesia nanti. Iya. Terima kasih ya. Satu tepuk tangan kembali Bapak Ibu sekalian. Jangan turun dulu. Malam ini kita akan memberikan award penghargaan kepada orang-orang yang telah membantu secara sukarela untuk membantu bagi Novia maupun Rifki dan sebagainya. Kami persilakan dengan hormat untuk naik ke atas pentas Dr. Yusnairi Paulus SPB. Dokter spesialis bedah yang menangani Novia secara sukarela.
Kemudian kepada Dr. Aksanuddin Hanafi. Dr. Anastasi pada waktu pengoperasian Novia dan Xiaoben. Dan tidak lupa kepada maskapai penerbangan Star Air Indonesia. Yang telah memberikan tiket gratis Medan, Surabaya Medan untuk Novia beserta dengan 2 pendamping. Star Air Indonesia, kesempatan ini kami persilakan Presiden Rotary Club Deli Medan, Rotarian Lela Lubis, didampingi Pak Bibi untuk menyerahkan plakat penghargaan. Tidak lupa juga untuk minyak goreng Sania, Opal Cafe, Bank Mestika, minuman Mineral Liga, Sirup Kurnia, dan Ria Restoran atas partisipasi dan sponsorship yang telah diberikan. Juga terima kasih kepada Yayasan Belas Kasih, Rumah Sakit Green Eagles Medan. Dokter luar biasa Star Indonesia, thank you very much. Sukses terus, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah hadirin. Thank you. Semenjak bukan masa ke Rotary, kami nggak pernah lagi ke rumah Puskesmas. Di situ kami terus berobat. Pak Bibi memang orangnya baik. Setahun sekali kami dikasih sembako. Kami puasa buka bersama. Ya di sana. Oh ya Allah, entahlah Tuhan yang tahu Pak semuanya. Senang kali kami orang nggak mampu ini Pak. Pada awalnya saya sudah putus asa karena ada keputusan dari dokter bahwasanya putra kami tidak akan tertolong lagi karena disampaikan hanya tinggal menunggu waktu sakitnya, yaitu penyumbatan saluran hati empedu. Insya Allah berkat bantuan dari Rotary kami berangkat ke Taiwan. Insya Allah di sana dilakukan operasi. Tidak ada kata lain yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini juga nanti Tuhan bisa membalasnya untuk kita semua. Anak saya waktu dilahirkan sudah divonis oleh dokter di Medan mengalami kelainan jantung. Ternyata pada waktu 2 bulan dia harus keluar masuk ICU dan diinfus. Pada masuk rumah sakit angka 2 kali
anak saya divonis lagi kena radang paru-paru. Jadi pada saat itu mungkin bantuan dari Tuhan, saya dikasih oleh satu kenalan nomor telepon Pak Bibi, dan langsung diputuskan 2 hari kemudian saya diharuskan terbang ke Pinang untuk menjalani check up. Ternyata hasilnya terdapat saluran pembuluh darahnya kekecilan dan satu lagi menuju ke paru-paru dan menyebabkan itu radang paru-paru. Dan pada saat itu keadaan jantungnya sudah membengkak. Berkat bantuan dari Pak Bibi dan para donatur sekalian semuanya, anak saya berhasil diselamatkan. Ini vậy con về xuân mẹ xin lòng khi tolong Pak Bibi khi keneng của tổ kim hô leo jadi kia leo kim bay bị kia chịu chẳng khá o và yang đi gồ ní nó yang đi tổng kim hô leo là quả leo Pak Bibi tolong qua nó teleskop tolong qua Wah, Cina kamsia lulang lo, kamsia lulang ya. Terutama saya berterima kasih kepada Pak Sarkunanda yang telah mengenalkan saya kepada Pak Bibi. Saya sebagai orang yang tak mampu mendengarkan anak saya kena penyakit jantung, saya sangat berkecil hati dan saya sangat putus asa karena biaya itu sungguh besar. Saya sangat berterima kasih kepada Pak Bibi karena Pak Bibi lah yang telah membantu kami sampai sehingga anak saya bisa hadir pada hari ini di sini. Kalau tidak dibantu kepada Notari Club, saya nggak tahu apa nasib saya, anak saya sekarang ini. Saya sampaikan kepada anak saya waktu melahirkan ada daging tumbuh. Sekarang dibantu sama Pak Bibi dan rekan-rekannya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan membalasnya. Semoga sukses selalu Rotary Club. Saya sakit, tapi selama saya dibantu sama Pak Bibi, alhamdulillah anak saya sembuh. Saya terima kasih banyak, gak bisa balas saya, balas Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi cerita dulu Bu, cerita dulu. Ini anaknya siapa namanya? Viviana. Ada suaranya ya. Kena pita suara waktu operasi tumor. Tumor di Usus 12 jari. Kalau boleh saya cerita. Terima kasih Pak Bibi. Saya kalau boleh saya bercerita sedikit tentang keadaan kami. Kami adalah korban tsunami dari Banda Aceh. Pada saat itu
Pak Bibi dengan rombongan Rotary datang ke posko dan telah menolong anak saya untuk operasi mata katarak. Dan Pak Bibi membawa kami ke Penang untuk operasi. Dan kedua mata anak saya sembuh. Itu adalah hadiah pertama yang saya terima dari Pak Bibi. Dan tahun ini anak saya yang saya tinggalkan ternyata menderita batuk dan oleh Pak Bibi dibawakan ke dokter anak. Tadinya hanya periksa paru-paru. Ternyata setelah di ronsen anak saya menderita tumor di usus 12 jari. Kali ini Pak Bibi membawa kami ke Hong Kong untuk mengoperasinya usus 12 jari tersebut. Yang tadinya dikira tumornya hanya kecil, ternyata setelah dioperasi besarnya seperti botol aqua di usus 12 jarinya. Ini hadiah yang terbesar buat saya dan sekarang anak saya sembuh. Terima kasih Pak Bibi, terima kasih Rotary dan semua yang sudah membantu kami. Terima kasih. Jadi prosesnya sekarang sudah baik ya? Sudah mulai sekolah? Belum? Sudah berhenti berapa lama sekolah? Ini baru masuk sekolah, jadi karena kita suaranya. Sempat berhenti sekolah? Enggak sempat. SMP, naik ke SMP. Sekarang sudah SMP 1 ya? Siapa namanya? Vivi ya? Vivi, oke. Baik, terima kasih Bu sudah ikut, bisa menyampaikan, bisa sharing. Nah ini anaknya kenapa Bu? Bisa Ibu cerita? Kena tembak senapang angin. Ya tanggal 2 main-main keluar ke tetangga. Ya paman anak si kecil itu main senapang angin nembak burung. Jadi anakku naik sepeda ke sana. Saya puluhan tahun tinggal di sana pun nggak tahu orang itu punya senapang angin. Jadi anakku main ke sana, dia nunjukin pada anakku. Anakku bilang jangan nanti kena mata. Dia tertembak dia, langsung kena di jantung dada. Terus dia bawa ke klinik, nggak kasih tahu saya. Jadi pas itu tanggal 2 hari libur, anggota kerja kita yang cuci AC itu ke rumah kita. Ini Kak, ini sepeda si Jimmy katanya. Nanti ke rumah ibu ya, ada yang mau ngomongi. Jadi saya buru-buru ke sana. Dia bilang udah kena tembak di jantung, terus aku lemas, nangis. Jadi aku tanya orang itu kemana, orang itu nggak tahu, nggak dikasih tahu kemana. Dibawa ke klinik nggak bisa, dia bawa ke rumah sakit Pringadi. Udah itu saya menuju ke sana, di ronsen 3 kali 4 kali nggak kelihatan kena mana. Udah itu saya ambil keputusan di jalan listrik Columbus ya. Nah, di scan sana 3 kali udah kelihatan di jantung, kata di dokter itu di dalam jantung. Tapi yang scan itu abang itu dia bilang kena selaput jantung, pendarahan lo katanya mau dioperasi. Udah itu dia cari dokter katanya mau kena 150 juta. Jadi saya bilang saya seorang janda, bapaknya udah nggak ada, meninggal. Usaha saya teruskan cuci AC lo. Kalau nggak ada nanti setiap hari pengeluaran kita, anak kita 4 orang mau sekolah mau pakai apa? Itu pun hanya untuk nasi lo, sehari-harian lo. Kalau sekolah sih belum cukup lo. Nah, terus saya ambil tindakan lo, soalnya saya nggak ada yang mau di apa, istilahnya kayak mana yang tukar pikiran gitu. Saya ambil keputusan, kata saya mau operasi yang 150 juta itu saya nggak ambil pikir dulu, yang penting selamatkan anakku dulu. Terus ada penolong, aku pun nggak kenal dia, kalau nggak salah namanya si Andi. Dia tiba-tiba dia telepon Rotary Club Pak Bibi. Menurut cerita Pak Bibi hari itu dia kurang sehat karena membantu orang apa ya, operasi mata ya. Nah, katanya kurang sehat, kebetulan HP-nya terbuka, terus masuk, udah masuk. Dia bilang Kak sebentar ya, nanti tinggal ada tunggu kabarnya. Terus 5 menit kemudian
Kak katanya Rotary Club ini Pak siapa-siapa mau jemput. Cuma saya salut loh Rotary Club Pak Bibi, Pak Hadi, ecanya kerja langsung gitu, salutnya cepat gitu, langsung datang jemput kita di Marta Friska. Terus dini hari dioperasi loh, cari dokter. Nah, di rumah sakit Marta Friska 11 hari. Jadi akhirnya 150 juta itu terlunasi. Biayanya saya nggak tahu kena berapa. Udah itu saya nggak mau ambil tahu, ecanya saya berterima kasih terutama Rotary Club, Pak Bibi dan direkturnya Pak Hadi, kerjanya ya oke loh, cepat kali loh. Maksudku ya diambil jempol loh, ligat gitu loh. Oke, ini Jimmy namanya. Jimmy kenapa nangis? Sekarang sudah sembuh? Memang sekarang udah sembuh, tapi nanti 6 bulan kemudian saya mau periksa ke klinik sekali lagi. Oke, Jimmy yang bilang terima kasih sama Rotary. Oke. Kita kasih tepuk tangan ya. Sekarang Jimmy sudah sehat. Nah, Jimmy jangan nangis. Dari muka Jimmy ini terlihat calon bos besar nanti. Ya. Jadi kalau sudah punya uang nanti ingat ya, di saat sangat susah ada orang lain membantu. Nanti kalau satu hari menjadi orang sukses, janji nggak mau bantu orang? Mau? Mau, dia mau bantu orang ya. Oke, kalau yang ini anak ya, Jocelyn. Halo Jocelyn. Salam dulu. Apa kabar? Baik, Baik ya. Jocelyn umur berapa? nomor 4. Umur 4 tahun ya. Dia sakit apa Bu waktu itu? Jantung bocor. Jantungnya bocor ya. Sejak kapan terasa jantungnya bocor? Sejak lahir. Sejak lahir jantungnya bocor. Jadi kapan diobati? Saya berobat sih udah dari dia bayi, berobat terus soalnya dari dokter ngomong anak ini mesti dioperasi. Tapi kami keluarga pas-pasan, kami tinggal di Jakarta, bapaknya juga kerja juga pas-pasan buat makan istilahnya. Habis itu dokter juga bilang anak ini mesti cepat-cepat dioperasi. Jadi kami cari duit mati-matian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang mendengarkan sebuah kesaksian seperti ini, saya percaya ibu itu langsung memorinya langsung kembali ke fase di mana masalah itu terjadi. Jadi ada goncangan, kalau anak sudah begini, jantung masalah, uang nggak ada, kepanikan itu sekarang kembali feedback, terasa di pikirannya. Dan itu mengguncang kembali, bisa mengguncang perasaannya sehingga terlihat spontan menangis seperti ini. Nah akhirnya ketemu Rotary Club. Ya. Saya datang dari Jakarta cuma untuk ketemu Rotary Club, yaitu Pak Bibi. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Iya, anak saya baru dioperasi 2 bulan yang lalu. Sekarang puji Tuhan udah sehat. Operasi di India. Di India, di Bangalore. Iya, saya temani anak saya. Ibu ikut pergi mendampingi berdua sama anaknya? Iya. Biayanya ibu pergi juga ditanggung sama Rotary? Iya benar, semuanya ditanggung sama Rotary. Ibu tidak keluar uang? Enggak, sampai sekarang pun masih check up di Kolombia, itu pun semuanya masih ditanggung sama Pak Bibi. Rotary Club ya? Iya. Coba bilang terima kasih untuk Rotary Club. Ya, pertama-tama saya cuma mengucapin banyak terima kasih kepada Rotary Club
terutama Pak Bibi, Pak Sarkunadas dan beserta istri dan semua para donatur yang telah membantu semuanya sehingga saat ini anak saya bisa sehat seperti sekarang. Dimana dulu dia berjalan 2-3 langkah pun sudah tidak punya tenaga, lemes, cepat capek, tapi sekarang puji Tuhan semuanya sudah sembuh. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bibi, Rotary Club dan para donatur sekalian. Semoga Tuhan bisa membalas semuanya kepada Pak Rotary maupun Pak Bibi. Terima kasih. Ya, ini cantik anaknya. Berapa orang anak ibu? Anak saya 3. Ini yang nomor Yang berapa? pertama. Yang pertama ya. Bapak kerjanya apa sih? Sales. Sales. Ibu ada kerja? Enggak, Ibu, soalnya ibu rumah tangga. saya ibu rumah tangga. Jaga 3 anak. Terutama saya cuma jagain yang ini gitu. Yang ini ya. Ya, Itu soalnya dokter ngomong nggak boleh, mesti dijaga 24 Ya. jam istilahnya. Oke, sekarang ada harapan baru ya. Harapan Ya. baru pasti ada. Ya. Dari masa yang sangat gelap sudah ada cahaya, ada Ya. sinar yang baru. Amin. Ya, amin ya. Amin. Mari kita ke ibu yang satu lagi. Ibu, anaknya berapa ibu? 1 Pak. Agak dekat nih ya. 1 Anak satu-satunya. Oke. Ibu sendiri apa? Bapak kerjanya apa, Bu? supir. Supir. Supir apa? Supir Pribadi? enggak, supir karyawan. Hah? Supir karyawan pabrik, Oh, karyawan pabrik ya. Ibu sendiri kerja? ibu rumah tangga Ibu rumah tangga. Tinggal di mana? di tebing. Oh, di tebing ya. Oke. Colong cerita dulu. Siapa nama anaknya? Indi. Siapa? Indi. Oke, colong cerita dulu. Penyakit dia ketahuan semenjak umur 15 hari. Setelah itu kami bawa berobat ke Rumah Sakit Adam Malik. Ini seluruh tubuhnya biru semua. Biru semua. Terus dokter menjelaskan kalau anak saya ini kena penyakit TOP, Apa itu? TOF, bocor jantung, Bocor jantung. penyumbatan. Penyumbatan. Ada 2 lagi saya nggak Ya. ngerti. Begitu tahu ada masalah seperti itu, apa yang Bu rasakan? Sedih lah Pak. Ya pasti. Terus apa yang terjadi? Hari-hari itu seperti apa? Ya hari-hari dia setiap melakukan kegiatan biru. Biru. Dan pasti sebagai seorang ibu takut ya? Takut Pak. Sangat takut, nggak tahu jalan keluarnya. Iya. Nah, sampailah di Adam Malik, bagaimana ceritanya? Sampai di Adam Malik kami dipertemukan sama dokter Apip dengan Pak Bibi. Langsung pada hari itu ketemu sama Pak Bibi? Enggak juga, kami kan udah 3 tahun berobat sama dokter Apip. Oh, setelah 3 tahun berobat tapi belum ada kesembuhan, Belum. kemudian dikenalkan kepada Pak Bibi. Iya. Oke, apa ceritanya setelah kenal Pak Bibi? Ya terus Pak Bibi melihat keadaan anak saya karena udah biru semua, dia nganjurkan ya kita bantu, Oke. kita bawa ke India gitu untuk dioperasi. Lalu berangkat Berangkat. ke India Iya, bersama dengan ibu. iya, sama kami. Sama. Heeh. Ada bayar uang nggak? Enggak Pak. Semua ditanggung oleh Iya, Rotary Pak. Club. Iya Pak. Setelah kapan itu kejadiannya? 2 bulan yang lewat. 2 bulan yang lalu. Terlihat ibu sekarang bisa senyum ya. Iya Pak. Saya percaya pada fase saat itu senyum aja susah ya. Iya Pak. Pernah nggak berpikir untuk menyalahkan Tuhan? Enggak Pak. Pernah nggak ada rasa kecewa sekali, kok begini? Pernah Suami sih, saya sedikit. supir, penghasilan saya terbatas, ini anak pertama, kok lahirnya gagal jantung. Iya Pak, pernah kepikiran. Pernah ya? Iya. Dah, sekarang gimana? Sekarang ya senang Pak, anak udah sehat. Udah sehat ya? Iya. Masih mau berobat jalan lagi? Iya Pak. Dan masih ditanggung oleh Rotary Club? Iya Pak. Ya? Iya. Oke lah, kalau gitu kesempatan untuk ucapkan terima kasih sama Rotary Club. Saya mengucapkan kepada Rotary Club, terutama kepada Pak Bibi dan juga seluruh anggota Rotary Club karena telah membantu kami khususnya untuk penyembuhan anak saya. Terima kasih. Wah, mari kita tepuk tangan. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Habibie yang telah membantu keluarga kami yang pada saat ini anak kami sudah bisa sembuh sehat. Karena bantuan beliaulah anak kami bisa sembuh kembali. Kami ucapkan terima kasih, kami nggak bisa bantu apa-apa. Semua itu kami serahkan kepada Yang Kuasa lah nanti yang akan membagi lagi.
Oke, di atas pentas ini juga sudah hadir beberapa calon pasien yang akan ditangani oleh Rotary Club Deli Medan dan akan kita wawancarai dan ada yang memberikan kesaksian dan testimoni. Kalau tadi di layar LED yang memandu acara wawancara dengan pasien adalah Herman Kristianto, untuk acara ini akan kami hadirkan duplikatnya, yaitu Saudara Robin bersama Saudari Mina. Selamat malam. Saya rasa belum terlambat bagi kami mengucapkan Kong Si Fa Cai Xin Nian Kuai Le Wan Shi Lui. Ya. Malam ini saya bersama dengan Ibu Mina Wongso ya, menjumpai kita semua di sini. Di awal tahun sebuah kebahagiaan kita bisa duduk di sini, kita bisa duduk makan semeja dengan keluarga-keluarga yang kita cintai. Namun di luar sana masih banyak juga saudara kita yang tidak seberuntung kita. Begitu, Mina? Dan pada malam hari ini kalau tadi kita telah saksikan beberapa video tentang pasien-pasien yang telah berobat dan sembuh, malam ini yang telah sehat dan mampu untuk hadir bersama kita malam ini. Jadi yang telah ditangani gitu ya? Yang telah ditangani dan telah sembuh. Mereka hadir bersama kita malam ini dan akan berbagi cerita kepada Bapak Ibu tentang bagaimana prosesnya. Iya, oke. Yang pertama kami mintakan kepada Yumi, adik Yumi. Nah, adik mari Yumi, ke depan. silakan maju deh. Ini mamanya Yumi. Iya. Oh, kenapa Bu pakai masker? Karena dia cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Umur berapa sih? Umur sekarang udah 14. 14 tahun. Sakit ginjal itu 13. 13 tahun sakit ginjal Bapak Ibu. Sebelah atau bagaimana? Dua-duanya. Dua-duanya sakit ginjal di usia 14 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Lalu sekarang sudah dicangkok. Udah. Dapat donatur ginjal dari mana Ibu? Dari saya. Bapak Ibu, kasih Ibu sepanjang masa. Demi kesembuhan anaknya, Ibu kita rela mengorbankan ginjalnya satu, memberikan ginjalnya satu. Jadi Karena dia anak saya satu-satunya. anak Ibu satu-satunya. Anak saya cuma satu-satunya. Aha, jadi kalau saya nggak kasih dia ginjal, mau gimana? Jadi saya kasih dia. Anak saya kesayangan satu-satunya. Bapak Yumi kerjanya apa Ibu? Saya dari kecil, bapak dia udah tinggalin dia. bapaknya nih, bapaknya si Yumi. Iya. Meninggalin Yumi. Bukan, dia kerja di Amerika, langsung nggak pulang, nggak ada kabar. Nggak ada kabar. Cuman saya jualan, saya dagang, saya kasih dia sekolah. Saya yang besarin anak saya sendiri. Sampai dia umur 13, dia sakit kena ginjal. Jadi sekarang Ibu ginjal tinggal satu. Ginjal saya sekarang tinggal satu. Jadi Ibu masih bekerja? Saya sekarang sementara ini belum kerja. Nggak bekerja lagi. Kata dokter kan belum bisa kerja. Jadi saya juga takut saya harus jaga ginjal saya satu ini juga. Oke. Jadi proses penggantian ginjalnya di mana Ibu? Maksudnya? Di rumah sakit mana ditangani? Di rumah sakit India. Di India ya? Ranayana, Bangalore. Bangalore. Bangalore, Ranayana. Jadi sekarang sudah sehat Adik Yumi? Ya, mungkin bisa sampaikan kepada Bapak Ibu yang di sini yang telah juga ikut membantu. Terima kasih. Ayo Adik Yumi. AI Taipei Kala Kamsia telah bantu baik. Pak Bibi yang telah bantu baik Kamsia. Jadi apa itu hanya bantu lah ya kalau sehat ya. Iya. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Adik Yomi yang sekarang. Wah kita pewa punya Kamsia Taipei udah bantu dan bantu dia atau kita sehat saya gitu pengen min saya boleh ya. Yang pertama welcome Pak Bibi Cece. Kalau si Pak Bibi pun bantu dia Cece bahwa itu
bukan soal bantunya, itu kan. Wai kia kan kiin sih pun ada khawatir dan katin mewah kau wai kia keadaan gitu, cincin aneh. Oh, macam kamu siapa Bibi lo? Ya, dan juga Bapak Ibu di sini yang juga sudah ikut membantu Yomi ya. Oke, terima kasih. Selamat kembali. Berikutnya kita panggilkan Bapak Aan. Bapak Aan yang mana? Ya. Ini Bapak Aan. Oke, silakan Pak. Bapak umurnya berapa Pak? 52 tahun. Sakit apa Pak? Usus buntu. Usus buntu. Boleh diceritakan bagaimana kronologisnya sampai bisa ketemu dengan Pak Bibi? Ceritanya kalau saya orang kerja makan gaji. Mungkin saya orang kerja makan gaji, pagi masak capcay mie goreng. Jadi sesuai itu, saya tinggal di Waidin, Gang Lurah, nomor saya rumah nomor 60. Pas depan rumah itu pinggir jalan besar, ada orang Jakarta datang berpindah. Dia buka cafe, dia orang baru. Dia mencari tukang masak. Pas ada kawan ngasih saya, tunjukkan. Jadi saya Bapak? Dari situ saya kerja sama dia. Kerja tukang masak, kerja ada 2 minggu. Dari situ mulai kerja 2 minggu, baru kita mulai jatuh sakit saya. Sakit perut? Iya, sakit perut. Sakit perut sama sakit biasa aja. Usahakan tak angin, tak apa. Ya, biasa-biasa. Tapi saya tahankan juga. Tahankan, rupanya tahankan beli obat. Rupanya nggak baik-baik. Sampai 2-3 hari nggak baik. Sesuai itu sampai 6 hari itu udah sakit nggak tahan, baru saya panggil orang rumah saya. Saya bilang orang rumah saya bawa ke rumah sakit saya. Ya. Terus rumah sakit Jalan Waidin Pasaran. Malam itu jam 11 malam lagi. Jam 11 malam masuk ya, rumah sakit? Ya, bawa pergi rumah saya Aksara. Rumah sakit Aksara. Tidak Aksara. Habis sesuai itu diperiksa sama dokter. Katanya udah nggak bisa ini terus butuh. Suruh oper ke rumah sakit Delhi. Pindah ke rumah sakit Delhi. Terus dari situ saya bawa pulang ke rumah. Orang rumah saya bawa ke rumah sakit Delhi, saya udah lemas, udah nggak tahu apa. Ya, sesuai itu katanya orang rumah mana saya nelfon Pak Bibi, suruh datang ke rumah bawa saya nanti. Rupanya sesuai Pak Bibi datang, saya udah nggak ada di rumah. Waktu Pak Bibi datang ke rumah Bapak sudah tidak ada di rumah? Tidak ada. Di rumah sakit itu jam 11 malam? Iya. Jadi Pak Bibi sampai rumah Bapak jam berapa? Itu kurang tahu saya. Tengah malam? Iya, tengah malam juga datang. Luar biasa Pak Bibi, tengah malam juga datang. Pasien yang gawat. Habis sesuai saya di rumah sakit Delhi, Pak Bibi situ menjemput saya keluarkan opor ke rumah sakit Jalan Listrik Kolombia. Ya, malam itu juga langsung masuk situ, nunggu Pak Bibi. Saya tahu di situ saya udah berempang tidur nggak sakit. Cuman saya perhatikan Pak Bibi nunggu saya itu ada 2-3 jam itulah sampai jam 12 malam atau jam 1. Itu langsung dipotong di bedah langsung masuk rumah sakit. Jadi di rumah sakit berapa hari? 10 hari. 10 hari. Ya. Masuk operasi besar ya. Iya. Jadi biayanya kena berapa semuanya? Kalau biaya itu saya kurang tahu. Gitu, nggak ada cerita orang rumah saya, anak saya dan saya. Semuanya sudah dilunasi oleh Rotary. Iya, cuman Pak Bibi semua yang ngatasi. Kalau sekarang sudah sehat total? Udah. Sudah ya. Mungkin dalam sudah bisa kerja? Hah? Kerja berat belum bisa lah. Kerja berat belum bisa ya. Tapi Agak kalau untuk aktivitas sudah bisa ya. Bisa. Nah, Pak Aan di sini ada para donatur yang telah membantu keseluruhan Bapak. Mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan kepada mereka. Saya minta maaf, bapak-bapak dengan ibu-ibu di sini, saudara sekalian semua, dengan Pak Bibi sekalian semua. Saya minta maaf bantuan saudara-saudara sekalian dengan saya di sini. Lama saya mohon minta terima kasih sebanyak-banyaknya.
kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Semoga cepat sehat kembali, dapat segera bekerja. Oke, berikutnya kami panggilkan Bapak Wee Tiang Chai. Bapak, oke, silakan Bapak. Mungkin cincang, Oke, Bapak Acai ya. Nah, kenapa Bapak Ibu? Yang Hokkien Pak Yokin, yang Hokkien Pak Usai, Bebek. Pak Acai, kami suruh Bapak. Wah, hamnya Pak Otnya, Otnya putra Teo lo, Teo kasih lagi ini lo. Jadi lakukan Solo, Sembatu. Sembatu. Jadi batu gak cukup lah ya? Gak cukup lah ya. Toilet lo. Oh, sanggul ini toilet lah ya? Oh, batu karang ya. Batu karang lah ya. Batu karang. Batu wan ginjal itu kecil kuy. Sebelum operasi gak cukup lah isi, aceh rasa tidak cukup. Siang. Siang. Kecoh kang di hamil aceh cobi kang. Aceh cobi kang. Aceh bekoi. Jadi waktu siang sih, kok bekoi, tak bisa bekoi. Otak motor becek bekoi. Jadi waktu siang sih waktu batu saya batu sih, otak motor bekoi ni. Becai dia lah. Siang kau lian à chàng ca thiên liên đó mà đấy con bé cả mặt bị lúc cài sợi đi bạn đi lúc thì tỏ nó là các kiểu cả để sung băng đúng là hai cái đồ Jadi operasi kan belum lucu. Columbia Grand District. Oke. Nah, mungkin Bu Hamid Aceh saya sampaikan ho Pak Bibi, ho Kaleo, Donato. Oh gitu. Jadi Aceh. Pak Bibi ya, ini ya. Ambil kamu saja lo, kayak ambil kamu siapa nih lo. Jadi Hakim Aceh itu kamu be, cokangnya, cokang satunya. Wah kamu dihukum, kami apa tinjau kuano. Oh jadi tinjau lah. Tinjau lah Pak Koi ya. Oh, jadi cokang mana? Dia sampai Koi. Dia sampai Koi kok. Ya, oke. Oh, ya. Kang siaran mana ya? Oke, selanjutnya. Kita panggilkan Bapak Lim Lai Sun. Bapak, oke. Bapak Lim Lai Sun, kenapa Bapak? Jantung bocor. Jantung bocor. Usia Bapak berapa? 50 tahun. 50 tahun. Itu gejala bocornya dari kapan? Kata dokter sejak lahir. Sejak lahir jantung bocor sampai baru dioperasi pada usia 50. Luar biasa. Setengah abad Bapak Ibu. Setengah abad Bapak Lim Lai Sun menahan sakitnya jantung bocor itu. Sakit atau bagaimana itu Pak? Sesak napas, perut kembung. Sesak napas, perut kembung. Jadi Bapak sehari-hari bisa beraktivitas bekerja? Nggak bisa. Sebelumnya kerja? Sebelumnya kerja. Kerja apa? Pabrik. Kerja di pabrik. Jadi penyakit ini sangat mengganggu kepada pekerjaan Bapak? Ya. Sangat mengganggu. Jadi puncaknya sampai Bapak berusia 50 tahun. Ya. Nah, Bapak ketemu dengan Rotary itu ceritanya bagaimana? Ya karena ada anjuran di kawan-kawan gitu. Saya langsung ketemu Pak Bibi. Ya terus? Langsung ditangani gitu. Ditangani. Di mana ditangani Pak? Di India. Di India. Di Bangalore juga. Bangalore. Oh, kapan itu Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu Pak. Jadi kapan Bapak sampai Medan? 2 hari sebelum Imlek. 2 hari sebelum Imlek Bapak ini sampai Medan setelah operasi. Pak Bibi memberikan sebuah kegembiraan Pak ya, dapat melewati Imlek dengan kondisi sehat Bapak ya. Kegembiraan dalam menyambut tahun naga. Iya, itu luar biasa. Jadi bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah operasi? Ya sangat gembira ya, sangat senang. Sekarang rasanya udah nggak sesak gitu, perut nggak kembung lagi. Perut nggak kembung lagi. Jadi Bapak sudah mulai beraktivitas atau belum? Belum, karena
masih mau istirahat selama kira-kira 6 bulan. Istirahat 6 bulan, masih berobat jalan terus Bapak? Iya. Masih berobat jalan ya. Oke. Jadi dalam kesempatan ini mungkin Pak Laisun mau menyampaikan sesuatu kepada hadirin di sini. Ya, terima kasih pada donatur dan Pak Bibi. Hanya Tuhanlah yang bisa membalas semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Aso, silakan Bapak. Kita juga senang ya melihat Iya, Pak Laisun saya sudah dapat. tidak bisa membayangkan 50 tahun jantung itu tidak dikerjain, tidak dioperasi dan apa-apa. Iya, terus menerus berada Terus dalam menerus menahan. keadaan sakit, Betul. tapi tetap bekerja sampai ketika sudah tidak tahan itu setengah Baru. abad sudah berlalu ya. Luar Tapi biasa. begitu cepat perkembangannya dan kita melihat saat ini sekarang sudah sehat. Sudah sehat, sudah segar. Oke, Iya. selanjutnya Ibu siapa? Kita panggilkan Adik Wen-Wen. Adik Wen-Wen. Nah, sini Wen-Wen, pegang mic-nya. Ya. Adik kenapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Wen-Wen umurnya berapa? 9 tahun. Jadi adik Wen-Wen kok bisa ada di sini? Sakit apa hari? Coba kasih tahu sama Aki Aceh di sini, Wen-Wen sakit apa? Dulu Wen-Wen sakit apa? DBS. DBS. Apa itu DBS? Apa itu DBS? Kepanjangannya apa? Oke, Bapak Ibu, adik Wen-Wen kita dari Pantai Cermin, dia kena penyakit DBS. Kepanjangannya saya juga kurang jelas karena saya bukan dokter. Tapi intinya adalah mendadak adik kecil ini lumpuh total. Cuma tinggal matanya Mendadak saja. lumpuh total, hanya tinggal sepasang bola mata yang bisa bergerak dan napas dan bernapas. Itulah keadaan ketika kena DBS. Beliau langsung masuk ke ICU di salah satu rumah sakit, ya. Kemudian dari sana dipindahkan ke rumah sakit mana, adik berobatnya? Berobat di mana terakhir? Rumah sakit apa? Oke, mungkin Adik Wen-Wen di sini Masih grogi ya. bilang terima kasih dulu Nah. sama Bapak Ibu yang hadir di sini karena sudah bantu. Terima kasih. Ya, Adik Wen-Wen sekarang sudah sehat lagi. Bapak Ibu bisa kasih satu aplaus yang meriah buat Adik Wen-Wen. Orang tua dari Wen-Wen hari ini kebetulan tidak bisa mendampingi karena mereka sedang bekerja di luar kota, di luar dari Pantai Cermin. Wen-Wen tinggal di Pantai Cermin, masih sekolah, jadi dia tampil sendiri. Kita panggil lagi yang lebih kecil lagi dari Yang lebih kecil dari Wen-Wen lagi, Gracia. Oke, Ini silakan adik mari. yang usianya masih 4 bulan. Waduh. Nah, jadi ini Sedang sakitnya tertidur. batuk sampai Batuk akut. ya. Kalau bisa dikatakan batuk akut. Kayak mana akutnya itu, Ibu? Kalau dia udah batuk, bibirnya sama mukanya semua bisa jadi hitam. Batuknya sampai, Bibirnya sama mukanya jadi hitam. jadi dia batuk berkepanjangan sampai bibir sampai mukanya itu hitam. Iya. Pada saat dia usia berapa? Dia 12 hari udah kena batuk. 12 hari udah kena batuk. Iya. Yang batuknya sampai bibirnya mukanya bisa hitam. Iya. Luar biasa, Ibu. Bapak Ibu, sebuah penyakit yang luar biasa dialami Gracia. Jadi sekarangnya sudah sembuh ya. Oke, sudah diobati. Oke, mungkin ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan di sini. Kepada Pak Bibi terima kasih. Pak Ahin terima kasih juga. Kepada semua donatur terima kasih. Oke, terima kasih juga kepada Ibu. Terima kasih dan Semoga sembuh ya, dan selalu semoga sehat. sehat kembali. Silakan. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita perkenalkan juga ada Nawi di sini dan Sugiarto. Nawi dan Sugiarto. Oke, coba Nawi dan Sugiarto di depan. Nawi yang dari ini. Nawi. Ya, Nawi dulu. Nawi ini merupakan korban tabrak lari. Yang menabrak lari Kabur. lari dan dia terkena di bagian kepala. Di batoknya retak Batoknya sehingga retak. harus operasi. Sempat operasi nggak?
Sempat operasi di otak juga, ya di kepala ini juga. Iya. Korban tabrak lari, batoknya retak dan operasi di rumah sakit Columbia juga. Oke. Kemudian Sugiarto, mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau beberapa bulan lalu kalau Bapak Ibu ada pakai BB banyak terima BBM. Seorang pemuda bantu bapaknya bekerja tersengat listrik. Inilah dia. Sampai sekarang maaf tangannya masih cacat. Masih belum bisa menggenggam sepenuhnya seperti tangan kita. Dan ini bagian kepalanya masih juga dalam dioperasi pengobatan karena matang. Dikatakan kepala daging di kepalanya itu matang. Ya, jadi Sugiarto membantu bapaknya bekerja malah kena kemalangan seperti ini. Dan ini adalah yang kedua kalinya. Tahun ditangani sebelumnya, Rotary. Tahun sebelumnya juga ditangani Rotary karena mendadak terkena lumpuh karena virus. Tapi hari ini dia sudah bisa sehat hadir bersama kita di sini. Mungkin kita kasih satu semangat untuk Sugiarto supaya lebih cepat lagi sehat dan lebih cepat untuk beraktivitas kembali. Mungkin pada kesempatan ini dapat menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Rotary Club dan Pak Bibi serta bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari yang hadir di sini. Saya ucapkan sebesar-besarnya terima kasih. Baik, terima kasih juga. Ya, oke, silakan harus kembali. besar semangatnya dan harus segera sehat kembali. Ya. Baik, berikutnya kami panggilkan Ibu Tarsini. Ibu Tarsini. Ibu Tarsini, silakan Ibu bersama keluarga boleh. Kalau Anda melihat Ibu Tarsini di sini dalam keadaan sehat, tadi saya lihat fotonya ketika sedang sakit. Mungkin Ibu sendiri bisa ceritakan kepada Bapak Ibu di sini apa sakitnya. Dulu kan saya lagi mengandung anak, udah gitu perut terasa sakit, udah gitu kan saya jualan rumah Barbie. Mungkin karena kecapean, nggak inget apa-apa, makan kadang sering telat. Tengah malam saya kesakitan, udah gitu pagi-pagi buta saya langsung dikusuk lah sama orang itu, mana tahu kan turun perut. Udah gitu setelah dikusuk dia nggak sembuh-sembuh, sakit di perutnya ini nggak hilang-hilang. Jadi saya berobat ke bidan selama 5 hari, tetap aja dia rasa sakit di perut ini nggak hilang-hilang. Udah gitu 5 hari di bidan langsung dibawa ke rumah sakit Boloni. 3 hari di rumah sakit Boloni terus dioperasi karena mengidap usus buntu, tapi udah parah lah, udah bernanah karena dikusuk itu. Oke, terus? Setelah pertama dioperasi lancar, udah 1 minggu dioperasi, kami udah mau pulang, taunya operasiannya bocor. Jadi dari perut keluar kotoran semua. Setelah itu malamnya, besok paginya langsung dioperasi kembali. Jadi dalam 2 minggu 2 kali dioperasi. 2 minggu 2 kali dioperasi. Iya. Habis yang kedua baru dikolostomi. Iya, dipasang kantong. Dipasang kantongan di perut. Iya. Itulah yang istilahnya. Setelah operasi kedua di Boloni, bayinya keluar sendiri. Jadi bayi itu keguguran? Enggak, keluar sendiri. Keluar sendiri? Pada usia kehamilan berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan? Iya. Oh, jadi sampai di Boloni itu kira-kira berapa lama? 2 bulan lebih. Ibu tinggal di rumah sakit Boloni 2 bulan lebih? Iya. Selesai nggak? Enggak, udah gitu dokternya istilahnya lepas tangan lah. Lepas tangan? Enggak mau balikin lagi operasiannya itu. Aha, terus? Katanya payah, harus balikin kondisi badan saya dulu baru bisa dioperasi lagi. Oke, jadi ibu pun pulang ke rumah? Dipulangkan. Dalam kondisi belum sehat, ibu tetap dipulangkan? Karena pakai Jankesmas yang operasi yang keduanya gitu. Karena biaya udah nggak ada lagi. Terus kedua kalinya ketika kami dengar relawan kami kebetulan ke rumah ibu, diajak ibu ke rumah sakit, ibu nggak mau. Katanya saya lebih baik di sini saja menanti ajal saja gitu, sudah pasrah. Betul seperti itu? Iya, karena istilahnya udah putus asa. Dokter aja udah angkat tangan yang di Boloni itu
mungkin yang lain pun nggak sanggup nanganin saya gitu. Terus ibu terima tawaran itu? Yang pertama Ibu Yana itu kan mau beli rumah Barbie, saya lagi kesakitan, udah gitu ayo kita ke rumah sakit katanya. Oh nggak usah lah Bu, udah sini aja. Udah ibu itu pulang lah. Udah gitu datang Pak Andrian ke rumah. Nengok saya juga lagi kesakitan. Akhirnya entah rasa gimana, ada rasa kepercayaan lah sedikit. Mudah-mudahan ya kan. Namanya istilahnya orang Chinese gitu ya kan. Mungkin lebih tinggi lah ilmunya ya kan. Udah gitu baru saya mau diajak ke Kolombia. Ada kepercayaan lagi. Jadi ibu terima pengobatan itu. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini hadir para donatur yang telah membantu kita. Mungkin ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan di sini, silakan. Pokoknya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Habibie, Dr. Yusnari yang telah baik menangani saya waktu di rumah sakit, dan para donatur semua. Mungkin seandainya tidak ada pertolongan dari semuanya, umur saya udah pendek istilah. Semua orang berprasangka saya berumur pendek, nggak berumur panjang. Tapi alhamdulillah atas bantuan semua, saya masih bisa bersama keluarga hidup bahagia, bisa mengasuh anak saya yang masih kecil-kecil. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Jadi sekarang Ibu Tarsini sudah sehat, sudah bisa berkumpul kembali dengan ngecat keluarga. rumah Barbie lagi dan sudah mulai. Oke, berikutnya yang terakhir kita memiliki terakhir adik Zaini Reselin. Silakan. Iya, bersama papa mamanya datang dari jauh. Singkat saja Bapak Ibu karena kami dibatasi oleh waktu. Rezaini seorang bayi berumur 4 bulan, lahir tanpa anus buka cengkang. Jadi sampai dengan sekarang kondisinya di sampingnya masih dipasang kantung untuk sebagai tempat pembuangan kotoran tubuh. Dan akan dioperasi, tadi saya dapat dari panitia mengatakan akan dioperasi hari Senin besok. Ini Sabtu, Minggu, Senin akan dioperasi lagi untuk ditempatkan sebagaimana mestinya. Begitu Ibu ya. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan Bapak profesinya sebagai apa Bapak? Saya seorang guru di desa terpencil di Kabupaten Aceh Tenggara. Seorang guru di desa terpencil. Di mana itu Bapak? Di Kota Cane, Aceh. Di Kota Cane. Jadi dari Kota Cane masuk ke daerah Bapak berapa lama? Kalau perjalanan naik sepeda motor dia sekitar 2 jam ke dalam. Di bawah 2 jam ke dalam dengan sepeda motor. Kalau dengan mobil? Nggak bisa masuk mobil. Tidak bisa masuk mobil tapi harus pakai sepeda motor masuk. Iya. 2 jam perjalanan profesi sebagai ibu guru. Iya. Ibu juga. Boleh tahu Bapak, maaf, Bapak bergaji berapa di sana Bapak sebagai guru di desa terpencil seperti itu? 400.000 Pak. 400.000 Bapak Ibu. 400.000 sebagai guru sebulan di desa terpencil. Satu sekolah hanya 4 gurunya, 4 Bapak ya. Siapa yang akan menggantikan mereka? Dan mereka juga tidak bisa lari dari sekolah tersebut lagi. Itulah kondisi mereka, datang jauh-jauh, tadi baru sampai ya. Iya, Tadi baru sampai dari Kota Cane. Oke, mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Hari Senin nanti adik akan operasi di rumah sakit. Mari kita berdoa bersama untuk adik kecil ini supaya dapat menjalani operasinya dengan baik dan cepat sehat kembali. Mungkin Bapak dapat Ada yang mau sampaikan? Terima kasih buat Bapak Ibu donatur semua yang sudah membantu anak kami dalam biaya maupun perawatan yang lainnya. Dan juga terima kasih kepada Pak Bibi sebagai media kami hingga kami sampai ke Rotary, bisa diperkenalkan kepada Rotary. Dan terutama yang kami sayangi Dr. Yusnari yang sudah mengoperasi putri kami hingga saat ini berhasil operasi pertamanya, dan doakan operasi yang keduanya berjalan sesuai seperti apa yang operasi pertama. Kami doakan. Terima kasih Bapak, silakan kembali. Demikianlah Bapak Ibu, pasien-pasien yang telah berhasil ditangani oleh Rotary. Saya panggung ini kami serahkan kembali kepada MC kita Bapak Sandra.
Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah kesaksian dari beberapa pasien. Mereka adalah orang yang perlu ditolong, sementara kita adalah orang yang berada di pihak penolong. World for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you and for me. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling when this earth crucify its soul? Though it's plain to see that this world is heavenly, be God's love. We can fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. So the nations turn their swords into